Bab 479 pergi begitu saja. Rencana Fernando Ye memang telah membangkitkan niat membunuh Jerry Yang, dan sekarang ia menghasut Jackson Ye lagi untuk menyerang Jerry Yang. Sekalipun Jackson Ye merasa dirinya sangat luar biasa, ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Kalimat, "Aku akan membunuhmu sekarang," yang dilontarkan Jerry Yang baru membuat Fernando Ye seperti terbangun dari mimpi. "Jerry Yang, kamu benar-benar keterlaluan." Fernando Ye menggertakkan gigi dan berujar, "Aku akui orang di sekitar tidak bisa mengalahkanmu, tapi di sini adalah keluarga Ye, kamu ingin membunuhku, bagaimana mungkin orang tua keluarga Ye bisa melepaskanmu?" Ia sangat cerdas, beberapa kalimat yang sederhana menunjukkan ia merasa tak berdaya dengan Jerry Yang, justru mengatakan orang tua keluarga Ye tidak akan melepaskan Jerry Yang pergi. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Jackson Ye yang memiliki status dan identitas tertinggi. Ia dengan jelas mengalihkan pertempuran antara dirinya dengan Jerry Yang kepada Jackson Ye dan Jerry Yang. "Fernando Ye, kamu sangat tidak tahu malu." Cherish Ye akhirnya berhenti menangis dan berujar dengan marah, "Sebelumnya di luar, kamu sudah mengakui Jerry Yang adalah tamu terhormat yang kamu undang secara pribadi, ternyata sekarang kamu menyangkalnya di depan umum." Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Cherish Ye, semua orang terkejut. Sebagian besar alasan mengapa semua hal terjadi sekarang, karena orang-orang di keluarga Ye mengira Jerry Yang datang ke sini tanpa kartu undangan. Fernando Ye juga tidak mengakui Jerry Yang diundang olehnya. Namun Cherish Ye justru mengatakan yang sebenarnya di depan umum, dan pandangan semua orang langsung tertuju ke arah Fernando Ye. Jackson Ye terlihat marah, terus menatap ke arah Fernando Ye dan berujar dengan marah, "Beri aku penjelasan." Sebenarnya hubungan ia dengan Fernando Ye selalu sangat baik. Fernando Ye bahkan pernah membantu Jackson Ye merebut posisi pewaris keluarga Ye. Jackson Ye tidak memiliki anak, dan memiliki harapan yang besar juga terhadap Fernando Ye. Ia bahkan telah lama memutuskan, setelah dirinya berhasil menempatkan posisi kepala keluarga, ia akan menetapkan Fernando Ye sebagai pewaris baru. Hubungan yang begitu dekat, Jackson Ye tidak pernah curiga dengan Fernando Ye. Namun sekarang, untuk pertama kalinya, ia merasa curiga dengan Fernando Ye. Wajah Fernando Ye terlihat pucat. Dalam rencananya, sebelum Cherish Ye bergegas masuk ke dalam ruang acara, di antara Jerry Yang dan Jackson Ye telah memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Sebagai generasi muda paling menonjol dari keluarga Ye, bagaimana mungkin adalah tokoh sederhana. Saat merencanakan rencana ini, ia telah memikirkan semua kemungkinan masalah buruk yang akan terjadi. "Paman kedua, aku minta maaf kepadamu." Di bawah rasa terkejut semua orang, Fernando Ye tiba-tiba berlutut, dan berujar dengan kedua netranya yang memerah, "Karena aku tahu bocah ini tidak sederhana, oleh karena itu aku tidak ingin ia bersama Cherish. Aku sengaja membiarkan ia kemari, ingin ia tahu jarak antara dirinya dengan keluarga Ye, biar ia mundur karena menghadapi kesulitan. Hanya saja aku tidak pernah terpikir Cherish mengandung anaknya. Tapi menurutku, sekalipun Cherish mengandung anaknya, juga tidak boleh membiarkan mereka bersama." Fernando Ye menangis, kata-katanya terdengar sangat tulus. Orang yang tidak tahu apa-apa, akan benar-benar mengira ia melakukan semua ini untuk Cherish Ye. "Mengapa kita tidak bisa bersama?" Cherish Ye bertanya dengan kedua netranya yang memerah. Jackson Ye juga menatap dingin ke arah Fernando Ye, menunggu penjelasannya. Semua orang juga menatap ke arah Fernando Ye dengan penuh harap. "Karena istrinya adalah putri kandung Bibi," ujar Fernando Ye. Usai berujar, seluruh ruang acara berubah sunyi. Hari ini datang mengikuti acara ulang tahun ke-80 kepala keluarga Ye, justru membuat mereka tahu banyak rahasia tentang keluarga Ye. Kaki Cherish Ye berubah lemes, masalah ini sangat rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali Kalista Ye dan dirinya sendiri. Bagaimana Fernando Ye tahu? Wajah Jackson Ye mematung, ekspresi di wajahnya sangat seru. Jika Jerry yang benar-benar adalah suami dari putri kandung Kalista Ye, lalu ada apa jika putrinya hamil? Namun semua ini bukan inti masalah.
inti masalah adalah suami Kalista Ye dibunuh oleh anggota keluarga Ye. Lalu, apa tujuan Jerry yang datang ke rumah Ye untuk menghadiri pesta ulang tahun? Apakah ia datang untuk membalas dendam ayah mertuanya? Paman kedua, jika bocah ini adalah suami dari putri haram Bibi, dan Cherish sedang hamil, jangan-jangan ini adalah balas dendamnya. Itu sebabnya aku mencoba untuk menghalangi ia bersama Cherish. Mau bagaimanapun masalah ini berhubungan dengan reputasi Bibi, oleh karena itu aku terus menyembunyikan masalah ini. Maafkan aku, paman kedua, ujar Fernando Ye dengan tulus. Keributan langsung muncul dari para penonton. Pemuda ini ternyata adalah suami dari putri haram Kalista Ye, dan sekarang ia menghamili putri Jackson Ye. Ia benar-benar adalah pria bajingan. Sepertinya kalian melupakan satu hal. Lebih dari 20 tahun lalu, Kalista Ye sebagai wanita terbaik di keluarga Ye, kawin lari dengan pria biasa di pedesaan dan melahirkan seorang putri. Kemudian, pria ini datang ke keluarga Ye, memohon kepada keluarga Ye untuk menerima ia bersama Kalista Ye. Namun keluarga Ye justru membunuhnya dan berbohong kepada Kalista Ye. Pria ini mengambil sejumlah besar uang dari keluarga Ye dan pergi. Kejadian ini menyebabkan Kalista Ye menderita depresi berat, kemudian membawa putrinya ke panti asuhan. Hingga akhir, di bawah aturan keluarga Ye, setelah ia menikah dengan keluarga Qi yang menjadi pusat perhatian saat itu, ia secara tidak sengaja mengetahui kebenaran masalah. Tidak menyangka 20 tahun telah berlalu, putri haram Kalista Ye sudah menikah. Kejadian ini sangat terkenal pada saat itu, sehingga generasi tua di kota Yan mengetahui masalah ini. Mimik wajah Jackson Ye berubah sangat tidak enak dipandang, kedua netranya terus menatap ke arah Jerry Yang, justru melihat Jerry yang tetap terlihat tenang, menatapnya tanpa rasa takut. Karena kamu adalah menantu Kalista Ye, mengapa kamu masih mengganggu Cherish? Dan biarkan ia mengandung anakmu. Jackson Ye hampir menggertakkan giginya dan bertanya. Cherish Ye juga tahu masalah berubah menjadi sangat serius saat ini, ia langsung berubah panik dan buru-buru berujar, "Ayah, aku tidak hamil, aku bohong padamu sebelumnya." "Kamu diam!" teriak Jackson Ye dengan marah. Ia telah yakin Cherish Ye memang mengandung anak Jerry Yang. Jikalau tidak, Cherish Ye tidak akan memberitahu publik tentang kehamilannya. Berdasarkan apa yang ia ketahui tentang putrinya, ia menganggap kesucian dan reputasi sebagai hal yang sangat penting. Jadi, bagaimana mungkin ia mempermalukan diri sendiri di depan umum? "Ayah, apa yang aku katakan itu benar, aku benar-benar tidak ada hubungan dengannya. Sebelumnya aku sengaja bohong kepadamu demi menghindari konflik di antara kalian berdua. Jika kamu tidak percaya, kita pergi ke rumah sakit sekarang untuk pemeriksaan. Seperti ini, kamu akan tahu apakah aku hamil atau tidak." Cherish Ye buru-buru menjelaskan. Jika ia tahu kebohongan sendiri demi tujuan baik akan membawa masalah besar bagi Jerry Yang, ia pasti tidak akan berujar seperti itu. Wajah Jackson Ye penuh amarah, dan langsung memerintahkan bahwa Cherish Ye pergi. "Baik." Dua wanita berotot buru-buru bergegas maju, satu di kiri dan satu lagi di kanan membawa Cherish Ye pergi dari ruang acara. Dari awal hingga akhir, Jerry yang tidak berniat menjelaskan. Jika Jackson Ye merasa yakin Cherish Ye mengandung anaknya sendiri, apa gunanya menjelaskan? "Katakan padaku, mengapa kamu melakukan ini?" Jackson Ye kembali bertanya dengan nada membara. "Aku tidak ada hubungan apapun dengan putrimu, percaya atau tidak itu terserahmu." Jerry yang berujar dengan tenang, kemudian kembali berujar, "Karena kamu begitu mudah diprovokasi, aku juga tidak perlu menjelaskan apapun. Jika keluarga Ye tidak menyambutku baik, aku akan pergi." Usai berujar, Jerry yang membalikkan tubuh hendak akan pergi. "Berhenti." Ia baru membalikkan tubuh, raungan marah Jackson Ye pun terdengar di belakang, "Kamu membuat putriku hamil, dan ingin pergi begitu saja." Bersambung.